Saudara sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbagi ilmu bersama saya, Bambang Triatmojo. Dengan topik bahasan, ilmu pengetahuan dan teknologi, motivasi, dan pendidikan. Kami akan melanjutkan membahas tentang plagiat bagian kedua. Sebagai pendahuluan ya, dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, misalkan ilmu teknik, fisika, kimia, matematika, kedokteran, dan sebagainya, ya, itu bersumber dari ilmu yang dikembangkan di Barat. Pengembangan ilmu mengacu pada referensi yang bisa berupa buku-buku atau jurnal dari Barat. Ada yang bilang untuk mencantumkan gambar, grafik, rumus dari referensi itu harus seizin penulis dan atau penerbit. Walaupun penerbit tersebut di Amerika Serikat, Eropa, dan sebagainya. Dan itu nanti kita harus membayar, misalkan ya, untuk minta izin suatu gambar atau grafik dicantumkan dalam buku kita misalkan, atau dalam karya ilmiah yang kita tulis. Kita harus bayar, saya kurang tahu berapa dolar per gambar atau per grafiknya. Izin penulis atau penerbit itu belum tentu mudah ya. Ya, ada yang diizinkan ya dengan membayar tadi. Tapi saya dengar juga ada teman yang sudah minta izin itu tidak ditanggapi. Jadi nggak dijawab suratnya itu. Nah, sekarang juga kalau misalkan penulisnya sudah meninggal atau penerbit sudah tutup, sudah tidak menerbitkan buku lagi ya, atau jurnal lagi. Terus kita mau minta izin ke siapa? Kita ini negara berkembang ya. Kita butuh ilmu dari Barat ya, yang sudah dikembangkan oleh ilmuwan Barat, mulai dari Archimedes, dari Isaac Newton, dan seterusnya. Juga dari peneliti-peneliti belakangan. Kita mempunyai masalah dana. Dalam penulisan buku, itu tidak ada bantuan dana dari apakah universitas atau dikti. Saya sudah pernah menulis hal ini dalam video penulisan buku. Jadi kalau misalkan saya menulis buku, itu ya dari dana mandiri. Nggak ada yang bayari saya. Kalau saya harus beli komputer dan sebagainya, ya beli dari dana saya sendiri. Sementara kita itu butuh ilmu mereka. Rumus-rumus mereka, grafik-grafik mereka, dan sebagainya. Karena mereka sudah meneliti terlebih dahulu. Sementara dari penerbit-penerbit Eropa, Amerika itu mereka berhitung bisnis. Sehingga membuat aturan tentang plagiasi, tentang izin untuk menyitasi atau mencantumkan gambar atau grafik dari buku yang mereka terbitkan. Ini saya kira adalah ajang bisnis ya, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan dari izin penggunaan gambar atau grafik yang pernah mereka terbitkan. Kalau menurut saya, ikuti saja Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010. Di situ tidak ada harus minta izin penerbit, baik itu di Amerika atau Eropa, tidak ada mencantumkan seperti itu. Tapi dari Permendiknas itu menyebutkan kita harus menyebutkan atau mencantumkan referensi
untuk tidak disebut plagiat. Jadi kalau kita misalkan mensitasi gambar dari penulis lain atau penerbit lain, ya sebutkan saja gambar ini diambil atau disitasi dari buku ini dan seterusnya. Itu menurut saya. Kemudian saya ingin menyampaikan di sini nanti ya, bahwa Jepang itu maju karena mengadopsi atau kasarnya ya meniru, mencontek teknologi Barat. Nanti saya jelaskan bagaimana Jepang bisa menyamai atau setara dengan bangsa-bangsa Eropa, Amerika. Nah, terkait dengan referensi, itu saya sudah mengikuti aturan yang ada di Permendiknas nomor 17 2010 itu. Jadi ini saya menulis buku perencanaan pelabuhan. Dalam buku tersebut, saya mengacu pada buku yang ditulis oleh Thoresen tahun 2013. Jadi dalam buku yang saya tulis ini saya sebutkan, mungkin saya baca secara singkat ya. Pada terminal peti kemas, bongkar muat barang dilakukan dengan gantry crane ya, yang produktivitasnya itu sangat bervariasi dari pelabuhan yang berbeda. Survei yang telah dilakukan pada 671 gantry crane di pelabuhan di seluruh dunia itu memberikan hasil berikut ini. Dan ini hasil ini, dan ini saya ambil dari Thoresen CA 2003, Design of Port kalau nggak salah. Nah, saya kurang tahu apakah Thoresen sendiri yang melakukan penelitian terhadap 671 gantry crane di seluruh dunia. Saya nggak yakin kalau dia sendiri yang melakukan penelitian ini. Mungkin Thoresen ini juga mengambil dari referensi yang lain. Saya tidak ingat karena sudah lama buku ini saya tulis tahun 2010. Nah ini kalau kita mencantumkan Thoresen CA tahun 2003, kemudian secara lengkap itu ditulis dalam daftar pustaka mengenai judulnya dan penerbitnya, itu menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010 sudah tidak termasuk plagiasi. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Kemudian dalam buku tersebut, buku perencanaan pelabuhan yang saya tulis, itu saya juga melakukan survei di Terminal Peti Kemas Semarang. Ya, saya mencari data ya, data tentang barang dan kapal yang berlabuh di pelabuhan tersebut. Kemudian saya mengambil foto-foto, tapi untuk foto ini tidak semua orang bisa masuk ya. Karena ini sudah berada di dermaga pelabuhan Peti Kemas tersebut. Nah, foto ini itu saya diberi oleh pejabat dari Terminal Peti Kemas Semarang, dan saya minta izin untuk mencantumkan foto ini dalam buku saya. Dan beliau mengizinkan, sehingga saya tulis atas izin TPKS. Kemudian saya juga mencantumkan foto crane apung ya, crane apung ini saya ambil dari internet. Nah, saya sudah menyebutkan sumbernya ini. Nah, mestinya dengan mengacu pada Permendiknas tadi, ini sudah tidak termasuk plagiarisme karena saya sudah mencantumkan sumbernya. Kemudian tentang self plagiarisme yang juga dibahas dalam penilaian angka kredit ya. Saya menulis buku Teknik Pantai, ini terbit tahun 1999. Dalam buku tersebut saya menjelaskan tentang pasang surut Purnama dan Perbani. Nah, saya mencantumkan gambar ini.
Kalau ini saya gambar sendiri dengan pena waktu itu ya. Kemudian diperbaiki dengan komputer. Tapi ide ini adalah dari saya sendiri. Ya, ini kemudian pada tahun 2010 itu saya menulis buku perencanaan pelabuhan. Nah, pelabuhan itu juga berada di pantai, di laut. Di laut ada masalah pasang surut. Nah, materi pasang surut yang saya tulis di buku teknik pantai, saya tulis juga di buku perencanaan pelabuhan. Karena di perencanaan pelabuhan juga butuh tentang teori pasang surut, penjelasan tentang pasang surut. Nah, mungkin ya kalau menurut penjelasan tentang self plagiarisme itu berarti saya termasuk self plagiarisme. Karena penjelasan tentang pasang surut yang saya berikan di buku teknik pantai juga saya tulis juga di buku perencanaan pelabuhan. Ini kalau menurut penjelasan tentang definisi self plagiarisme. Nah, kalau menurut saya tidak. Saya menjawab jelas tidak ya. Karena apa? Karena pasang surut itu diperlukan dalam kedua buku tersebut. Kalau misalkan pasang surut sudah saya tulis di teknik pantai sehingga saya tidak masukkan dalam buku perencanaan pelabuhan, kemudian ada orang yang membeli buku perencanaan pelabuhan, dia mau belajar pasang surut, tidak tahu apakah dia harus beli juga buku teknik pantai. Nah, kalau menurut saya tidak. Kalau menurut saya yang penting itu substansinya. Jadi menurut saya substansi ini itu lebih penting daripada aturan self plagiarisme yang itu kurang jelas karena tidak diatur dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Ini kalau ini pendapat saya. Monggo kalau ada pendapat yang berbeda ya silahkan. Kemudian Jepang mengadopsi teknologi barat. Ilmu pengetahuan, teknologi, ya apakah itu teknik, kedokteran, fisika, matematika, kimia, dan sebagainya, itu bersumber dari barat. Kalau mau maju, kita harus mengadopsi teknologi barat. Nah, kalau sedikit-sedikit plagiat, ini plagiat, itu plagiat. Bagaimana kita bisa menguasai iptek? Awalnya, itu Jepang adalah negara pencontek teknologi barat. Ketika saya belajar ya sekolah di Perancis, itu ada teman saya yang juga belajar di sana, dia dari Jepang. Dia cerita, dulu Jepang itu mencontek mobil VW, Volkswagen itu, buatan Jerman. Menurut dia, karena mesin VW itu sederhana. Ini menurut dia. Nah itu, Jepang itu mencontek teknologi barat. Semula dia meniru, kemudian mencontek. Tetapi dia juga mempelajari, mencermati, menganalisa, meneliti, menyempurnakan, kemudian memodifikasi, dan akhirnya memproduksi dan memasarkan. Nah, ini adalah strategi Jepang. Jepang dulu mencontek mobil VW. Mungkin ya, dia mau beli mobil VW, kemudian mesinnya dipreteli, dipelajari, dan seterusnya, kemudian ditiru, diproduksi. Sekarang apa? Jepang adalah produsen mobil terbesar di dunia. Toyota itu adalah produsen mobil terbesar di dunia, nomor 2 General Motor, nomor 3 baru VW. Padahal VW dulu dicontek oleh Jepang. Sekarang Jepang melampaui VW.
Jadi awalnya Jepang itu meniru teknologi Eropa dan Amerika. Apakah itu mobil, sepeda motor, kapal, pesawat, kereta api, dan produk teknologi lainnya. Nah, setelah menguasai teknologi yang ditirunya, baru Jepang melakukan inovasi dan penemuan-penemuan baru yang membuatnya semakin hebat melebihi bangsa Eropa dan Amerika yang diconteknya atau ditirunya. Itu kehebatan Jepang. Nah, sekarang saya akan cerita bagaimana Jepang bisa maju ya. Perkembangan teknologi Barat dan Jepang ya. Ini saya buat grafik ya, diagram. Absisnya ini adalah tahun, kemudian ordinatnya kemajuan teknologi. Ini setelah saya membaca buku-buku yang terkait dengan sejarah bangsa-bangsa Eropa ya dan Jepang. Jadi awalnya ketika masa Renaissance ya, ini sekitar tahun 1450 sampai 1650 ya. Itu Eropa mulai bangkit ya. Dengan adanya ilmuwan-ilmuwan ya, Leonardo da Vinci. Ini beliau adalah seorang filosof dan juga ilmuwan, pelukis juga ya. Kemudian muncul nama Gutenberg. Ini adalah penemu mesin cetak dari Jerman. Kemudian ada Copernicus Galileo. Ini penemu bahwa sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari. Kalau kepercayaan sebelumnya itu matahari yang mengelilingi bumi. Ini pada masa Renaissance. Sekitar berapa ini? 200 tahun. Kemudian tahun 1650 sampai 1900-an ini sekitar berapa? 250 tahun ya. Ini adalah masa penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada Newton, penemu teori gravitasi, James Watt, mesin uap ya, Faraday, ini fisika ya kalau nggak salah ya. Wright bersaudara, ini penemu pesawat terbang. Edison, penemu bola lampu. Carl Benz, penemu mobil bensin pertama ya, orang Jerman yang kemudian mobilnya sekarang masih ada ya, merek Mercedes-Benz itu. Ini berlangsung 250 tahun. Kalau ini tadi 200 tahun, berarti selama 450 tahun itu Eropa, Amerika sudah maju dengan penemuan-penemuan ini. Nah, penemuan-penemuan ini itu berlangsung lama sampai berapa tadi 450 tahun ya. Itu karena sebelumnya memang belum ada. Sebelumnya belum ada itu mobil bensin. Sehingga sampai kemudian ditemukan mobil bensin itu butuh waktu yang sekian lama. Sebelumnya belum ada pesawat terbang. Orang masih percobaannya itu dengan seperti burung itu, pakai sayap itu ya. Tapi dengan Wright bersaudara dari Amerika itu kemudian dia menemukan pesawat terbang yang sebelumnya itu belum pernah ada. Sehingga dia butuh waktu yang cukup lama, hampir 5 abad ya, untuk maju seperti yang perkembangan teknologi pada tahun 1900-an. Nah, kemudian jadi perkembangannya itu lambat. Progresnya lambat ya, berangsur-angsur sampai ketemu di sini. Nah, kemudian sekarang kita lihat Jepang. Jepang itu sebelum tahun 1868 itu diperintah oleh Kekaisaran Tokugawa ya kalau nggak salah. Nah, kekaisaran tersebut itu sangat kejam, menindas rakyat. Rakyat tidak boleh berhubungan dengan dunia luar. Rakyat itu pengetahuannya saat itu ya hanya bercocok tanam,
pertukangan, dan pekerjaan-pekerjaan teknologi yang sederhana. Tetapi sejak Kekaisaran Tokugawa runtuh, kemudian muncul Kaisar Meiji, restorasi Meiji. Itu dimulai tahun 1868. Nah, dengan restorasi Meiji ini, itu pemuda-pemuda yang berpotensial itu dikirim ke Eropa, ke Amerika untuk belajar teknologi. Jepang juga mendatangkan guru-guru, dosen-dosen dari Eropa dan Amerika untuk mengajar di Jepang. Buku-buku asing diterjemahkan, dicetak, mungkin juga dengan huruf Jepang ya mungkin ya. Nah, dengan restorasi Meiji itu hanya dalam waktu 40 tahun, di mana Jepang meniru, mencontek produk atau teknologi yang ditemukan oleh Eropa dan Amerika dalam jangka waktu 450 tahun, dengan hanya mencontek, mempelajari, mengembangkan, meneliti, akhirnya hanya dalam waktu 40 tahun, Jepang sudah menyamai Eropa. Jadi kalau kita lihat ya, Eropa ini berangsur-angsur lambat, grafiknya lambat. Nah, Jepang 40 tahun langsung loncat menyamai Eropa. Pada tahun 1905, itu Angkatan Laut Jepang berhasil mengalahkan Angkatan Laut Rusia. Ini kalau bukan karena teknologinya sudah tinggi, nggak mungkin Jepang mengalahkan Rusia. Karena pada waktu itu Rusia sudah maju. Nah, hanya dalam waktu 40 tahun, Jepang sejajar dengan bangsa Barat. Ini saya kira tentang bagaimana Jepang bisa maju ya. Mungkin kita juga harus meniru Jepang, perlu meniru Jepang. Bagaimana Jepang melakukan pendidikan, teknologi, dan sebagainya. Sekarang pengembangan dan penerapan teknologi. Kalau saya baca ya dari perguruan tinggi terbaik dunia, itu dari 200 perguruan tinggi terbaik dunia, itu Amerika Serikat menyumbang 75 perguruan tinggi. Inggris 32 perguruan tinggi yang masuk dalam 200 besar. Belanda 12, Jerman 12, Jepang 5, Singapura 2. Kemudian penerima hadiah Nobel. Sejak Nobel itu hadiah Nobel diadakan kalau nggak salah tahun 1901 ya. Penerima Nobel yang berkebangsaan Amerika Serikat itu ada 279. Mungkin sekarang sudah lebih ya. Ini saya tulis ketika saya membacanya itu kalau nggak salah tahun 2015. Sekarang saya yakin sudah lebih. Jepang itu hanya 18. Cina hanya 1. Cina itu tentang kebudayaan, ya, tentang sastra. Nah, dari jumlah penerima Nobel ini bisa kita simpulkan bahwa Amerika Serikat itu adalah negara penemu. Ilmuwan-ilmuwan Amerika itu banyak menemukan teori-teori baru yang itu akhirnya bisa mendapatkan hadiah Nobel. Jepang yang hebatnya saya kira setara dengan Amerika Serikat, Eropa, itu hanya punya 18 penerima Nobel. Artinya apa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, Jepang itu meniru teknologi Barat, tidak menemukan, mencontek. Tapi kalau sekarang muncul 18 itu, karena setelah dia maju dari hasil menyontek, kemudian mereka melakukan inovasi sendiri, penelitian sendiri, sehingga bisa mendapatkan Nobel 18 orang itu. Cina hanya 1, padahal sekarang Cina itu sudah kemajuan teknologinya luar biasa,
yang suatu saat itu mungkin bisa melampaui Amerika Serikat. Jadi ya kesimpulannya AS itu negara Amerika Serikat itu negara penemu. Jepang, Cina, Korea itu peniru, tapi kemudian mempelajari, menyempurnakan, menerapkan, memproduksi, dan kemudian memasarkan. Dan hasilnya apa? Produk Jepang, Cina, Korea itu lebih murah daripada produk Eropa maupun Amerika Serikat. Ini yang menjadikan mereka hebat dan besar. Lalu kita mau seperti apa? Apakah kita akan meniru Amerika untuk menemukan teori-teori baru? Saya kira kita tidak akan bisa mengejar Amerika Serikat. Amerika itu sekarang sudah mendaratkan pesawat ruang angkasa, ya, peralatan kendaraan tanpa awak di Mars, planet Mars. Kita pernah punya PTDI. Itu pun produksi Gatot Koconya itu sekarang sudah dimuseumkan. Ya, jadi kondisinya seperti itu. Kita nggak mungkin mengejar Amerika. Yang realistis, kita ikuti saja Jepang, Cina, Korea Selatan. Bagaimana mereka bisa mentransfer teknologi dari Eropa, Barat, Amerika, ya, untuk ditransfer menjadi teknologi kita. Ya, caranya bagaimana? Ya seperti ikuti Jepang aja, meniru, ya. Pelajari, tiru bagaimana mereka bisa maju dan transfer teknologi dari Barat dan menerapkannya di negaranya. Saya kira kita perlu seperti itu, ya. Kita perlu mempelajari bagaimana Jepang bisa maju. Mungkin ya kita perlu mengirim ya seorang atau beberapa orang, ya, tenaga ahli yang pintar untuk mempelajari bagaimana Jepang bisa maju, ya. Bagaimana di awal restorasi Meiji mereka itu mempelajari teknologi Barat kemudian bisa diterapkan di negaranya. Itu saya kira kita perlu dan kita ikuti, ya, coba bagaimana Jepang, Korea, Cina bisa maju. Nah, ini saya berikan contoh, ya, pengembangan teknologi, pengembangan dan penerapan teknologi. Korea Selatan itu mengembangkan Korea Train Express, ya, KTX, yang dirancang berdasarkan teknologi TGV Prancis, Train de Grande Vitesse, ya, kereta api cepat buatan Prancis. Pertama kali itu Korea itu membeli TGV. Kemudian atas izin TGV, ya, dipreteli, ditiru, dikembangkan, diproduksi. Ada sebagian kecil dari komponen yang tidak boleh ditiru. Saya kurang tahu bagian apa, ya, itu tidak boleh ditiru. Nah, waktu itu Korea membuat atau membeli, ya, 46 kereta, jadi yang dibuat, ya. Jadi 46 kereta dibuat, 12 dibuat di Perancis, kemudian 34 itu dibuat di Korea oleh pabrik lokal. Kalau nggak salah Hyundai. Nah, dengan transfer of teknologi ini, itu akhirnya Korea Selatan bisa membuat KTX. Ini kereta api cepat Prancis, ya, TGV, ya, seperti ini. Ini yang KTX buatan Korea. Ya, hampir mirip-mirip, ya. Dan teknologinya juga sama karena atas izin mungkin atas izin Prancis, ya, dia membuat KTX ini di pabrik lokal di Korea. Nah, dengan teknologi transfer teknologi itu Korea bisa maju. Ini contoh lain. Kita semua mungkin tahu, ya. Ini yang kiri ini mobil apa kira-kira? Yang kanan mobil apa? Saya kira kita paham, ya, yang kiri terkenal, ya, Mercedes-Benz. Yang kanan Rolls-Royce. Ini
Mercedes-Benz buatan Jerman, Rolls-Royce buatan Inggris. Sekarang apa yang dilakukan oleh Cina? Nah, Cina memproduksi mobil yang persis plek-teplek dengan Mercedes-Benz, mereknya Geely Mary 300. Coba bandingkan. Sama enggak? Bagus mana? Nah, mungkin kalau dilihat bagusnya sama ya. Hanya kualitasnya yang mungkin beda. Yang satu kualitas Jerman, yang satu kualitas Cina. Nah, Cina itu meniru Mercedes-Benz Jerman, tapi jangan mengejek. Cina bisa meniru, itu berarti dia bisa membuat cetakan mobilnya, cetakan mesinnya, mesin-mesin dia bisa membuat, kalau bentuknya persis sama ya. Tapi di balik itu adalah teknologi Cina itu juga membuat mesin-mesin, cetakan bodinya, dan sebagainya. Kemudian ini yang Rolls-Royce. Ini ternyata Cina juga membuat mobil mereknya Hongqi HQD, bentuknya mirip dengan Rolls-Royce, bahkan mungkin lebih bagus ya daripada Rolls-Royce. Kalau bentuknya bisa persis sama, tapi mungkin kualitasnya beda ya. Sekarang kita, produksi kita ya. Kita pernah hampir punya mobil listrik Selo dan Tuksuchi ya. Nah, kalau di kita itu lebih mengedepankan sanksi atau hukuman daripada pembinaan atau dukungan. Ini yang sayang ya. Kita itu lebih mengedepankan memberi hukuman daripada membina atau mendukung. Ketika pemerintah mendorong kendaraan listrik, sayangnya tidak dibarengi dukungan hasil karya anak bangsa sendiri. Tahun 2015 ya, Ricky Elson ya, itu menciptakan mobil listrik Selo dan Tuksuchi. Akhirnya ini produksi ya. Ini mobilnya, bentuknya seperti mobil sport ya. Seperti mobil Ferrari atau Lamborghini ya. Ini yang Tuksuchi. Ini semuanya mobil listrik. Selo dinyatakan tidak lulus uji emisi dan tidak layak diproduksi. Ini sangat disayangkan ya. Saya kurang tahu kok penjelasannya tidak lulus uji emisi, padahal mobil listrik kan tidak ada emisi gas buangnya ya. Saya kurang paham. Tapi ini yang dulu tahun 2015 itu kita sudah Ricky Elson sudah menciptakan mobil listrik, ternyata tidak layak diproduksi menurut aturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian Tuksuchi disorot Kejaksaan Agung akibat tidak jelasnya dana pengembangan. Nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa kita itu lebih mengedepankan hukuman atau sanksi daripada membina. Kalau ini bisa kita bina dari dulu ya, mungkin kita sudah bisa memproduksi mobil listrik. Ini sangat disayangkan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau sekiranya bermanfaat, mohon bisa di-share dan mohon untuk bisa di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.